soleh pula. Dia akhirat kelak seorang suami sebagai imam keluarga akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajar istri dan anaknya kepada kesalehan. Berbahagialah menjadi seorang istri bila memiliki suami yang soleh yang akan bekerja keras memberikan nafkah halal bagi istri dan anaknya. Yang giat untuk mengajak istri dan anaknya menjadi muslim yang soleh yang akan berusaha membawa istri dan anaknya masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Demikian pula seorang istri yang solehah akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suaminya. Walau seberapa buruk kelakuan suaminya, maka berbahagialah menjadi seorang suami yang memiliki seorang istri yang solehah, dan berbahagialah juga seorang istri yang memiliki suami yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, al-auladul abrar, anak yang soleh. Disebutkan bahwa saat Rasulullah SAW sedang tawaf, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang anak muda yang pundaknya lecet-lecet. Setelah selesai tawaf, Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda itu, "Kenapa pundakmu itu?" Jawab anak muda itu, "Ya Rasulullah, saya dari Yaman. Saya mempunyai seorang ibu yang uzur. Saya sangat mencintai beliau dan saya tidak pernah melepaskan beliau. Saya melepaskan ibu saya hanya ketika saya buang hajat, ketika saya sholat, atau ketika saya istirahat. Selain itu, sisanya saya selalu menggendongnya." Lalu anak muda itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk dalam keadaan orang yang sudah berbakti kepada orang tua?" Nabi SAW sambil memeluk anak muda itu dan mengatakan, "Sungguh Allah ridho kepadamu. Kamu anak yang soleh, anak yang berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalaskan olehmu." Hadis tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa amalan kita, ibadah kita ternyata tidak cukup untuk membalas cinta orang tua kita kepada kita. Tidak mampu membalas kebaikan orang tua kita, tidak dapat menyamai kasih sayang orang tua kita. Namun minimal kita bisa memulainya dengan menjadi anak yang soleh, yang berusaha membuat orang tua tersenyum bahagia, yang tidak pernah menyakiti orang tua, yang tidak pernah membuat hati orang tua kecewa apalagi murka, yang memprioritaskan kebutuhan orang tua sebagai yang pertama, yang tidak pernah berhenti mendoakan orang tua meski sudah tiada di dunia. Maka berbahagialah kita apabila kita memiliki anak yang soleh, yang bisa membuat hati orang tua bahagia, yang selalu menjadi penyejuk hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, al-biyadus salihah, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Kita boleh mengenal siapapun, kita dipersilahkan berinteraksi dengan siapapun, kita boleh bermuamalah dengan siapapun, akan tetapi untuk menjadikannya sebagai sahabat karib kita, haruslah orang yang mampu, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan kita. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik, karena orang-orang yang soleh akan selalu mengajak kepada kebaikan, akan mengingatkan bila kita berbuat salah, akan menasihati kita bila sedang hilaf. Orang yang soleh adalah orang yang bahagia karena nikmat iman dan nikmat Islam yang selalu terpancar pada cahaya wajahnya, dan cahaya tersebut akan ikut menyinari orang-orang yang di sekitarnya. Maka berbahagialah orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, tetangga yang baik, teman pergaulan yang baik, karena lingkungan yang baik
merupakan salah satu kebaikan di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah.